bersama Sanggar Gandes Pamantes. Apa kabar semuanya? Hari ini narasumbernya Teteh bersama Mbak Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah. Waduh, masih di jalan Mbak? Iya, macet. Tadi kan habis nganter Aleta ke Sanggar. Dia ngajak mampir. Nggak taunya hujan, macet dari Depok ke sini. Di Depok hujan, di sini malah cerah. Depok sampai Cibubur hujan, macet jadinya. Waduh, alhamdulillah nih Bogor cerah. Ya nggak apa-apa nih Mbak, diganggu sambil jalan ya. Iya, nggak apa-apa. Agak gelap ya jadinya. Paling 10 menit lagi sampai rumah sih. Tapi nggak apa-apa, lanjut nggak aja. apa-apa ya. Kita sambil. Apa kabar Mbak Indah? Ini ada Aleta ya? Ada tuh. Aduh, apa kabar Aleta? Halo. Aduh, seneng nari ya. Nanti nari bareng sama kakak Aska lagi ya. Aduh, mau dong gitu. Ya, lagi sibuk apa Mbak sekarang ini? Sibuk ngajar PJJ. Aduh, tambah mumet ya ngajar kampus dengan PJJ berpraktek nari, kebayang nggak sih gitu ya? Dengan situasi yang berbeda sekarang ya. Iya, jadi semua mata kuliahnya lagi praktek semester ini, dan prakteknya tuh seni. Jadi ada musik, ada tari, ada rupa. Aduh, kebayang iya, deh. Oh iya, buat semuanya kita kenalan dulu Mbak ya. Iya, hari ini Teteh ngobrol bareng bersama Mbak Indah. Teteh biasa manggilnya Mbak Indah. Mbak Indah ini dulu kakak kelas Teteh waktu di Universitas Negeri Jakarta. Nah sekarang Mbak Indah ini masih di dalam dunia tari ya Mbak Indah. Sekarang Mbak Indah ini sebagai dosen di Universitas Negeri Jakarta. Kalian yang mau tanya-tanya, yang mau komentar, mau kenalan, boleh sama Mbak Indah. Hari ini kita ngobrol santai ya, malam mingguan bersama Mbak Indah. Asik. Iya. Minggunya ngobrol-ngobrol ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak. Kita berbagi, sharing-sharing aja perjalanan Mbak Indah. Nah sekarang ini mau tanya Mbak Indah, gimana awalnya Mbak Indah itu bisa mengenal tari atau bisa masuk ke dalam dunia tari? Oke, jadi dulu nih ceritanya agak panjang nih dari kecil ya berarti. Nari dari kecil. Seumuran Aleta? Enggak, Aleta lebih duluan daripada saya malah. Jadi saya tuh mulai nari. Aku tuh mulai nari SD kelas 2. Aleta tuh TK udah nari, dia playgroup dia udah nari. Gurunya nanti ini soalnya bisa lebih hebat lagi ya nanti Aleta. Insya Allah ya. Iya, kalau aku dulu tuh awalnya kelas 2 SD. Diikutin sanggar nari sama orang tua sama mama. Di sanggar nari yang dia ngajarinya tari-tari Bagong Kussudiarjo gitu. Jawa Timuran. Bagong Kussudiarjo, Jawa Tengah. Oh iya, Jawa Tengah. Jadi Yapong, gitu deh, Yapong, Black Dikdot gitu ya, tari kucing, kelinci, keris gitulah. Tari-tari yang Jawa-Jawaan gitu, tapi kreasi baru gitu. Nah, ternyata kelas 2 tuh ikut sanggar, kelas 3 baru setahun diangkat jadi asisten. Langsung gratis, nggak bayaran. Suruh ngajar adik-adik kelasnya gitu ya sama pelatihnya. Itu jadi pelatihnya kelas 2 SD tuh 7 tahun, 8 tahunan ya? 7 tahun, 7 tahun. Aku masuk SD-nya 6 tahun ya. 7 tahun tuh. Jadi mama nggak nyangka, aku juga nggak nyangka gitu. Jadi baru setahun begitu tahun angkatan berikutnya pelatihnya langsung bilang, udah Indah nggak usah bayaran, tapi habis latihan Indah jangan pulang ya, ngajar adik-adiknya yang TK. Jadi 7 tahun aku udah suruh jadi asisten, inget banget itu. Nah disitulah kayaknya mama mulai, wah nih kayaknya emang bakatnya kesini. Karena aku juga yang minta, pengen nari apa pengen nyanyi. Dipanggilin guru guru private nyanyi tuh aku kabur-kaburan, nggak pengen nyanyi, aku tuh nggak pengen nyanyi, pengennya nari gitu. Ya udah akhirnya dicariin sanggar. Ternyata benar setahun tuh langsung gurunya tuh udah
apa namanya udah langsung gitu, udah Indah nggak usah bayaran dulu. Kok nggak bayaran? Iya nggak usah bayaran tapi bantuin saya ya gitu. Nah tahun berikutnya tuh udah diajak PY kawinan kelas 4 SD tuh udah asal ada. Kita dulu nggak ngerti PY ya, taunya pokoknya kok jadi sering pentas ya gitu. Kelas 4 sampai kelas 6 tuh sering pentas itu. Jadi basicnya berarti kan belajarnya tradisional ya. Nah SMP mulai berubah aliran nih ya, secara remaja gimana gitu ya. SMP masuknya ke teater beling. Ikutnya modern. Jadi lu ikut teater beling lah gitu. SMP kan lu teater beling suruh nonton tuh di Senayan ya. Terus ada pengrekrutan anggota, ternyata ada sub dance-nya, ada modeling, ada teater. Jadi nggak cuma main teater di sana, tapi boleh masuk ke sub masing-masing. Nah aku langsung kepengen, ada dance-nya, ikutlah dance. Jadi SMP tuh masuk ke teater beling, ikutnya dance. Nah di sana kenalnya modern dance kan. Terus tuh jadinya udah anak modern dance ya, tapi ngerasain banget basic tradisional itu bener-bener ngebantu banget gitu loh. Jadi yang udah punya nari tradisional itu ke dance tuh ya seujung kuku deh gitu ya. Pokoknya langsung paling gape lah bahasanya gitu ya. Wah hafalannya cepet gitu, terus ya style-stylenya udah langsung kebentuk karena emang basicnya udah tradisional. Tuh ya sampai SMP sampai SMA itu udah di modern deh, pokoknya di dunia tari modern ya. Di beling. Nah SMA kelas 2 diajak sama teman beling iseng-iseng, yuk kita daftar jadi penari Dufan yuk. Kelas 2 SMA jadi penari Dufan. Jadi penari Dufan. Jadi udah kerja tuh dari sekolah tuh udah sambil kerja ya, udah sambil jadi penari Dufan. Aduh, latihan dibayar pakai nasi bungkus gitu. Wah, seneng pokoknya gak dibayar uang. Tapi kayaknya udah jadi penari Dufan gitu ya SMA kelas 2. Nah, habis dari modern kan mulai kenal banyak teman-teman tuh. Di situ teman modern. Nah, terus ada yang ngajakin ikut audisi, ada satu kayak dia komunitas gitu, tapi aliran narinya kan dulu zaman itu kan masih banyak yang alirannya tuh kayak jazz ballet ya, kayak Batavia gitu. Aku juga di Dufan alirannya jazz ballet karena yang ngajar almarhumah Mbak Rita tuh dulu, dia kan jebolan-jebolannya gitulah yang jazz ballet alirannya. Nah, sementara di eranya tuh lagi masuk ke era hip hop gitu kan ya. Nah aku diajakin mau ikut audisi nggak nih, ada komunitas nih di Pancoran gitu, dia buka audisi untuk ngerekrut. Sama teman-temanku yang dari beling dan dari Dufan ini ikut lah, ada kali berapa 5 orang apa, yang keterima cuman aku sama satu lagi cowok gitu. Jadi kita rame-rame audisi, yang keterima aku gitu loh. Tuh waktu itu namanya Red Dance mereka. Jadi mereka tuh selalu menang di lomba dance Bulungan. Jadi dulu setiap tahun di Bulungan ada lomba dance. Nah juara satunya pasti si Red Dance ini. Jadi semua tuh kayak pengen jadi membernya Red Dance gitu. Nah dia buka pengrekrutan. Aku ikut berlima, 2 cowok 3 cewek. Yang keterima aku sama satu temen cowok. Ceweknya cuma aku. Latihan lah tuh di situ di Pancoran tuh dari SMA kelas 2 sampai SMA kelas 3. Nah pas SMA kelas 3 udah mulai tuh ternyata Red Dance itu udah mulai direkrut sama kayak broadcasting event event organizer juga, sama pembuat video klip tuh. Jadi sama kelas 3 udah nari buat video klip pertama kali di Joshua yang di nari ya. Itu udah nari banget. Jadi udah mikirnya ini kayaknya udah nari banget gitu. Sebenarnya kelas 2 udah bisa cari duit kan di Dufan. Yang ya meskipun cuma buat jajan deh itu mah hitungannya, tapi udah seneng banget. Terus SMA kelas 3 udah masuk ke TV gitu, udah yang ikut video klip Joshua tuh SMA kelas 3, inget banget. Tawaran terus abis Joshua, tawaran berikutnya Iwake yang Malam Ini Indah. Itu nangis, kenapa? Karena pas syutingnya bareng sama Eptanas, jadi aku nggak dapet izin dari orang tua, akhirnya aku di cancel nggak ikut syuting Iwake. Padahal itu video klip yang ditunggu-tunggu deh waktu itu. Iwake yang Malam Ini Indah tuh di Anyar syutingnya harus nginep 2 hari, sementara aku mau Eptanas. Jadi sama orang tua nggak diizin. Wah itu sampai nangis, ketinggalan ya nggak ikut video klip itu gitu. Padahal zaman itu kayaknya udah keren banget gitu. Ya. Iya ikut Iwake gitu, tapi ya itulah maksudnya pengalaman ya. Akhirnya dari situ udah begitu kelas 3 SMA itu udah mikirnya nyari kuliah yang nari karena udah hidupnya udah dinari banget gitu. Akhirnya carilah tuh, tapi takut mau masuk IKJ ceritanya, takut dikerjain. Jadi udah dengar cerita kalau ke IKJ ntar ospeknya gila-gilaan loh, suruh ini. Masa ada Mbak Indah tahun berapa ya masuk kuliah? 98. Angkatan berapa? Oh iya 9. Mbak Indah tapi hati-hati karena lagi sambil nyetir. Enggak, ini aku nggak nyetir, aku disetirin. Oh gitu. Kirain. Jadi
Aduh, pokoknya ya gitu tuh lah ceritanya sampai akhirnya masuk, dapatlah baca-baca. Lu di IKIP, lu IKIP ya namanya ya, bukan UNJ ya. Oh, waktu Mbak Indah masih IKIP ya? IKIP, masih IKIP. Di IKIP ada seni Jadi tari. guru berarti ya, Mbak, yang jadi guru itu berarti niatnya. Ya, tapi pokoknya ngelihat IKIP prodi seni tari. Waktu itu namanya prodi sendera tasik loh, bukan seni tari. Seni, drama, tari, dan musik. Jadi namanya sendera tasik. Itu udah kebayang, wah keren nih. Terus begitu sampai rumah kan langsung kan bilang sama orang tua, aku mau kuliah di sini pokoknya. Sama kakakku diledekin. Kakakku semuanya anak teknik. Dia ngeledekin, lo mau jadi guru? Mau jadi guru nari lagi pakai kuliah 4 tahun ngapain gitu. Rasanya langsung jelek gitu ya. Tapi tetap pokoknya cuma mau kuliah di situ karena nggak mau ke IKJ. Kalau IKJ takut gitu, jadi udah nggak mikir jadi gurunya. Pokoknya gimana caranya ada kampus lain yang ada seni tarinya. Ya udah, akhirnya daftarlah di situ dan iseng-iseng karena kan UMPTN ya zaman dulu ya, kalau sekarang SBMPTN ya. Iya, SBMPTN. Ya, yang lihat pengumumannya orang tuaku. Aku tuh deg-degan takut nggak masuk gitu. Apa namanya, terima. Tapi tuh ada pengalaman seru juga tuh pas lagi tes, apa namanya, lu Indi juga ikut kan tes keterampilan ya? Iya, seleksi ya? Ada seleksinya kan. Aku sambil jalan masuk rumah nih ya. Iya, karena kalau misalkan kita keterampilan seni tari, seni musik itu selain tes teori, dia ada tes prakteknya ya, Mbak? Nah, bener, ada tes praktek itu seru banget. Jadi habis tes tertulis, kita ada pengumuman kalau kita ada tes praktek kan. Nah, karena waktu itu aku sendera tasik, jadi aku pikir tuh bakal dites nari, musik, semua gitu kan. Terus heboh lah aku tes bawa gitar. Itu semuanya bawanya selendang ya, kain, sampur, kipas, payung ya. Sementara aku bawa legging sama tank top. Aduh, itu terus gimana nih, nari apa ya gitu. Tapi kan Mbak Ida udah punya basic tradisi dari awal ya kan? Bener ada. Jadi bantu banget. Jadi itu begitu masuk mau nari apa, jadi kaget banget deh aku karena waktu itu memang gak terlalu banyak ya, mungkin IKIP belum tersetenar sekarang ya, masih UNJ dulu tuh angkatanku yang ikut tes kalau nggak salah cuma 15-20 orang deh, nggak terlalu banyak. Jadi aku sampai bisa tahu semuanya tuh nari yang tradisi udah jadi. Dan begitu aku masuk, aku tuh nggak bawa musik, aku cuma bawa musik yang ada di HP apa gitu, atau aku pakai CD. Itu lagunya Prodigy, tau nggak? Kalau tahu lagunya Prodigy ya, jeduk gitu. Terus aku cuma bawa lagu itu. Terus mau nari lagu apa nih? Aku kasih CD-nya. Begitu keputer itu semua senior langsung rapat ngeliat itu nari apa gitu. Terus dengan PD-nya aku nari lagu Prodigy itu, jangan patah-patah gitu lah. Itu inget banget itu sama senior dinyinyirin. Idi nari apa nih, orang kayak orang kesurupan kata gitu. Aku nari modern gitu. Terus masuklah sesi kedua wawancara kan. Nah, aku udah pesimis tuh, kayaknya nggak keterima nih, kayaknya nggak lulus gitu. Tapi pas di wawancara, aku inget banget ditanya. Dibilangin gini aku. Tahu nggak kalau di sini bakal belajar? Pak Bambang itu almarhum almarhum Pak Bambang. Terus Pak Tuteng kalau nggak salah sama Pak Bagus deh. Terus ditanya gini. Sama seniornya tuh ada Mas Nur, inget banget aku ada Mas Nur. Terus diomongin gini, bukan ditanya, jadi yang lain tuh ditanya, aku diomongin. Emang benar mau kuliah di sini? Iya. Tahu nggak di sini belajar nari apa? Nggak ada tuh tarian kayak kamu tadi di sini, nggak diajarin nari kayak begitu tuh, tarian apa tuh kan? Terus iya tahu, terus aku bilang gitu, di sini belajar nari tradisional ya. Aku langsung gitu kan, langsung nebak, udah tahu jalan arah pertanyaannya kan. Iya, jadi kalau narinya kayak gitu-gitu ya di sini nggak ada gitu. Terus aku bilang, justru itu aku milih ke sini. Aku bilang karena aku mau belajar nari tradisi. Aku bilang dulu waktu kecil aku narinya tradisi, sejak SMP sampai sekarang lebih banyak ke entertainment dan tari modern. Makanya mau masuk lagi ke sini biar belajar nari tradisi. Kalau aku mau belajar nari kontemporer, aku ke IKJ. Aku bilangnya jawabnya gitu. Mungkin itu ya yang membuat jadi masuk. Maksudnya karena jawabanku begitu, jawabanku aku pengen belajar dari tradisi gitu. Jadi maksudnya ternyata begitu udah kuliah, karena keterima begitu kuliah, bener-bener ngerasain basic belajar nari tradisi itu kepake banget gitu ya. Yang namanya
nggak sia-sia deh, makanya akhirnya sekarang aku terapin ke anakku gitu. Sekarang anak-anak kan semua maunya K-pop ya, maunya K-pop, maunya modern. Bilang enggak, belajar nari harus tradisi dulu. Kalau udah nari tradisi bisa, modern tuh cuma semuanya bisa. Gampang banget aku bilang gitu. Jadi makanya nih Aleta bener-bener aku masukin dulu ke tradisional dulu, pokoknya dapet dulu basicnya dari tradisi. Toh ternyata kenyataannya juga yang memang akhirnya eksis ya, maksudnya eksis dengan tarian itu, dengan bisa sampai ke luar negeri tuh akhirnya ya tradisional gitu. Jadi kalau mungkin ya namanya nari modern itu kontemporer lah ya, sesaat gitu. Ada momennya. Kayak K-pop paling di tahun sekian sampai tahun sekian, habis itu nanti pasti ganti lagi. Ada aliran-alirannya. Dan ada masanya gitu loh. Aku ngerasain di waktu zaman Dufan, aku masuk di masa dimana jazz ballet itu lagi in-innya. Jadi aku ada di Dufan, di sana aku dapat materi tentang jazz ballet. Setelah itu aku jenuh di SMA, aku pindahkan ke hip hop. Nah, dari era tahun 98 sampai 2005 tuh hip hop lagi hits banget. Di situ aku ngerasain juga di mana yang mungkin salah satunya adalah grup kita ya, kan waktu itu aku masuk ke Alpha Plus setelah Rap Dance itu. Jadi Rap Dance itu anggotanya pecah, salah satunya Arinto bikin Alpha Plus Dancer. Langsung dikontrak di Trans TV 2 tahun. Nah, aku masuk di situ kan. Jadi itu jadi kayak trendsetter ya, maksudnya bahwa yang tadinya jazz ballet itu menjadi hits di dunia entertainment, balik jadi hip hop gitu. Aku ngerasain masa hip hop itu, aliran hip hop itu jadi trendsetter di dunia tari karena di TV ya, masuk kontrak jadi dance regular di acara Kadesho selama 2 tahun, 2002 sampai 2000 sampai 2002. Setelah itu ya melanglang buana lah jadi penarinya artis. Jadi aku jadi dancer tetapnya Shanti sama Dewi Sandra ke mana-mana. Jadi itu hidupnya di mobil, hidupnya di mobil sama make up, sama boot, sama sepatu, baju latihan. Dari latihan satu ke latihan yang lain, pindah keluar kota, show di sana, di sini. Jadi ikutin jadwal artisnya. Ngerasain itu. Jadi ya dulu juga ini kan ngelihat nih Mbak Indahnya. Mbak Indah tuh sibuk banget pokoknya semuanya. Jadi ternyata seni tari itu selain kita bisa menimba ilmunya, kita juga bisa sambil mencari uang ya Mbak. Ih, bisa banget. Aku meskipun masuknya dengan gaya modern ya, alhamdulillah semester, maksudnya maaf ya bukan sombong, semester 1 langsung dapat IP tertinggi karena nari tradisinya kan maksudnya hafalan ya. Aku alhamdulillah udah punya basic. Jadi langsung dapat IP tertinggi. Itu langsung dicari kakak kelas untuk diajak kerja ngajar private. Jadi aku semester kedua udah ngajar private, udah nggak minta jajan uang jajan orang tua. Aku dapat beasiswa karena IP ku paling tinggi. Sampai aku lulus aku nggak dibayarin lagi sama orang tua. Jadi orang tua aku cuma bayarin 1 semester pertama doang. Jadi bener-bener bisa banget sambil cari duit. Iya, pokoknya jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi kuliah, jangan di zona aman maksudnya. Jadi selain kuliah, tetap aja cari pengalaman karena pengalaman-pengalaman itu yang bikin kita jadi menambah apa ya namanya, menambah ilmu. Maksudnya jangan hanya kuliah aja sebenarnya, kita cari pengalaman semuanya. Nah dulu ini juga sering ikut tuh diajak sama Mbak Indah ya Mbak. Dulu aku berapa kali ya? Beberapa modern kali ya. Diajak ke modern ya. Padahal aku narinya tradisi. Gimana nih narinya? Ya sebenarnya kalau buat yang dari tradisi ke modern, ya memang mungkin nggak terlalu sulit untuk mengikuti gerakannya. Tapi rasanya Mbak susah banget dapetinnya. Rasanya itu ya. Stylenya. Jadi kayak kadang-kadang kita ngerasanya ini nari modern, tapi rasa tradisinya tuh tetap ada. Susah maksudnya ngilanginnya. Ya. Tapi kalau masalah hafalan udah lewat ya, gampang gerakannya ya, gerakannya gampang. Lagi anak jaipongan. Jaipongan tuh ya satu ragam bisa berapa gerak di modern sementara ya cuma berapa kali 8, berapa kali 8. Iya, cuman kadang rasanya aduh gimana sih ini gitu. Sekarang kita apa sih? Ini bener gak sih geraknya gitu? Sebenarnya gerakannya bener, cuman rasanya aja sih. Iya, ya begitu. Ya, itu jadi betapa pentingnya ya, jadi ketika kita punya anak atau misalkan teman-teman yang baru mau belajar nari, sebenarnya dikuatin dulu di tradisinya, karena ketika kita menguasai tari tradisinya, tari apapun kita bisa mengikutinya sebenarnya. Bener. Emang saya udah ngalamin sendiri gitu. Selain ngalamin sendiri, aku juga kan ngajar di lab school dari tahun 2000 ya. Itu aku ngajar di lab school di SMP lab school tahun 2000.
Dimana murid-murid itu maunya ngerekrut aku karena mau ekskul tari modern. Itu namanya 3 tahun atau 4 tahun aku nggak bisa bikin prestasi loh. Maksudnya mereka nganggap gini, aku penari alfa, aku dancer Alpha Plus, aku dancernya Shanti, dancernya Dewi Sandra, narinya udah sampai kayak begitu. Tapi punya murid-muridnya nggak pernah bisa menang di kompetisi karena stylenya nggak dapet. Akhirnya di tahun ketiga deh, aku 2 tahun di sana nggak bisa cetak prestasi. Tahun ketiga aku bilang sama gurunya, aku mau ganti metode. Kenapa? Yang ikut ekskul ini harus nari tradisi. Akhirnya anak SMP Lab School aku bikin materinya selang-seling. Minggu ini nari tradisi, minggu depan nari modern. Yang mau ikut nari modern harus ikut kelas tradisi, aku gituin. Itu baru tahun ketiga aku bisa bikin cetak prestasi di lomba tari modern. Setelah anaknya digejret pakai teknik tari tradisional. Itu aku ngerasain banget. Jadi aku udah nerapin sendiri. Nah, kan sekarang susah nih Mbak, apalagi sekarang nih ya. Maksudnya mereka itu banyak banget anak-anak yang zaman sekarang itu mereka nyukanya ya K-pop ya. Sekarang lagi tren-trennya K-pop nih. Mungkin tradisi itu jarang. Kenapa jarang? Kalau yang ini pikir itu karena mereka itu jarang melihat. Ya gak sih? Kan mereka ini sekarang jarang. Enggak, media sosial itu kan, medsos itu sekarang banyaknya kan ya itu yang mereka sering lihat ya kan di K-pop, karena semua info-info, berita-berita mereka itu dapat dari media sosial. Nah, sedangkan tari-tari tradisi, nah ini jarang banget mereka lihat. Gimana mereka mau suka ya kan? Gimana mereka mau apresiasi? Bener. Kurikulum sekolah sih sebenarnya ya yang harus dibentuk untuk apresiasi. Sekarang sih alhamdulillah ya sejak kurikulum 2013 seni kan udah masuk lagi ya. Dimana udah ada tuh mata pelajaran seni budaya ya. Semoga nanti itu sebenarnya salah satu strategi pemerintah ya, maksudnya pendidikan khususnya untuk bisa mengembalikan lagi citra dari tari tradisional. Karena memang dirasakan lama-lama hilang nih, karena anak-anak taunya K-pop gitu. Taunya yang modern, benar-benar. Itu bagaimana caranya mengemas tarian sesuai dengan zaman sekarang, maksudnya yang lagi apa nih yang lagi viral-viralnya gitu. Jadi minimal anak-anak itu sekarang yang kecil-kecil juga ngerti gitu loh, maksudnya tahu dari tradisional Indonesia. Jangan sampai tarian kita malah dipelajari sama yang lain. Ya Mbak, kita sapa-sapa dulu nih. Iya nih ada yang komen nih gara-gara drama Korea. Seru banget ya. Kayaknya gitu nih yang gara-gara drama Korea. Ya, nih kita ada Carmila 2150, halo, ada Nusa Pesona, Anton Dendis, halo semuanya, Meli 7504, ada Ojai Pramuji, ada Pian Punyagi, apapun selalu ada hikmahnya ya Teh. Ya Mbak, apapun itu selalu ada hikmahnya, perjalanan hidup ya. Ada Bianca Kirana, ada Linda Yuniat, gara-gara drama Korea juga ya. Nah, drama Korea sekarang kan lagi orang banyak yang rebahan di rumah ya. Banyaknya yang drakor. Ya mungkin juga gini ya, satu lagi sama selain tadi kurikulum sekolah juga yang harus mengembalikan kembali citra seni tradisional gitu ya. Mungkin si para pemilik sanggar dan pelatih juga yang perlu mengembalikan juga ini loh, pakem-pakem tradisional karena banyak juga ya sanggar-sanggar yang akhirnya berusaha untuk menarik minat peserta dengan cara mengkolaborasikan antara tradisi dan modern, tapi tidak disampaikan kepada anak didiknya. Jadi si anak-anak itu merasa tradisi yang kayak gini tuh udah tradisi. Padahal itu udah dibelokin. Contohnya ya, misalnya saya melihat orang nari jaipongan sekarang ya, itu nggak ada yang pakai kain batik Sunda. Hilang kainnya. Semua pakai kain polos dengan warna-warna meriah, bahkan bulunya ngalang-ngalang anak Batavia zaman dulu saya gitu ya. Dulu tuh kita ngeliat Batavia dengan ciri khas penari tinggi 150 bisa jadi 170 karena palanya bulunya 20 cm sendiri. Nah sekarang anak jaipongan bisa begitu gitu loh. Dan itu akhirnya berkembang di masyarakat, oh jaipongan tuh kayak gini. Khas-khas yang menjadi ciri dari budaya itu tuh hilang, seperti ciri khas kainnya. Motif kain Sunda itu harusnya tetap diangkat. Nah yang dikembangkan adalah modelnya misalnya. Nah itu juga mungkin harus jadi PR sanggar dan pelatih ya, kalau pelatih ekskul di sekolah gitu. Tidak bisa main comot dengan alasan
aduh, yang penting anak-anak suka dulu deh, ini kan yang kekinian, tapi tidak dijelaskan bahwa ini pengembangan itu. Mana yang pakem, itu harus dipertahankan yang pakem, karena itu budaya, cara pakai kain itu ada maknanya, ada jenisnya, apalagi kalau tari Jawa ya. Kain yang motifnya begini untuk dipakai oleh yang tarian begini, kain motifnya begini tuh nggak bisa sembarangan. Nah itu yang dari sisi kostum aja itu menurut saya udah banyak banget perubahan yang anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu gitu loh. Contohnya kayak misalnya di tari Betawi gitu, bahwa setiap unsur apa yang kita pakai itu ada namanya, ada maknanya. Ini namanya ampreng, ini namanya ampok, ini namanya toka-toka, ini namanya kain, tumpalnya ada di mana. Tiba-tiba tumpal ditaruh di samping gitu ya. Kalau memang itu karena pengembangan, sampaikan bahwa ini aslinya harusnya di sini, tapi karena kita pengembangan kita jadikan begini. Itu diceritakan ke muridnya. Nah, itu yang harus bisa salah satu strategi untuk menjaga ya, supaya anak-anak zaman sekarang tahu mana yang asli, mana yang dikembangkan gitu. Ya itu dia kadang. Nah, sekarang tuh dulu tahu nggak Mbak, yang kita belajar tari Betawi aja kita harus cari benar-benar yang apa sih yang membuatnya, yang garapannya, yang sumbernya ya kan, sampai kita cari-cari, nanya langsung. Nah kalau sekarang itu mungkin media sosial itu ada plus minusnya ya, tapi minusnya itu kadang-kadang maksudnya diambil praktisnya, dimudahkan. Banyak seniman-seniman atau anak-anak SMA belajar dari YouTube. Nah, ya kan, dari video. Jadi kan mereka nggak tahu nih sebenarnya gerakannya itu seperti apa. Kebayang dulu kita belajar kewer aja tangannya harus kayak gimana, mendaknya harus gimana, ya kan. Nah sekarang mereka belajar nari satu tarian hanya lewat YouTube aja, ya kan. Gimana? Sementara channel YouTube-nya nggak dipilih ya. Channel YouTube-nya nggak dipilih, channel YouTube orang asal upload ngikutin aja gitu. Iya. Nah sekarang itu yang kadang-kadang tariannya malah jadi, yang tradisionalnya malah jadi nggak benar-benar pakemnya gitu, nggak benar-benar bakunya, dan asal aja. Itu aja sih yang memang harus kita perbaiki ya. Benar. Nah mungkin ini sebagai pemilik sanggar juga ya, masukannya mungkin harus disampaikan kepada murid-muridnya gitu loh. Dibiasakan juga ketika kita ingin belajar tarian milik seseorang, belajarlah dari si pencipta tarinya gitu. Itu yang perlu kita jaga. Misalnya kita mau belajar tentang, misalnya kita mau belajar tari Lenggang Nyai ya. Siapa yang bikin? Bu Wiwi ya. Coba kontak Bu Wiwinya untuk belajar. Apakah nanti beliau mengirim muridnya atau bagaimana? Jangan langsung lihat YouTube. Oh tari Lenggang Nyai. Terus sementara yang upload YouTube-nya juga nggak tahu gitu. Benar ya. Jadilah udah nggak, kalau kita kan dulu saya ngerasain banget, saya belajar tari topeng Betawi itu sama Mak Nori. Nah disitulah tahu sejarahnya bahwa Mak Nori itu adalah dulu penari ternamanya Betawi. Jadi memang benar-benar langsung mau belajar gitak balen ya kita panggil Pak Rohim, kita belajar langsung dari Pak Rohim. Nah itu memang kita belajar dari sumber yang langsung yang penciptanya, sehingga bentuk gerak itu ceritanya, setiap gerak ada maknanya, maksudnya ini menggambarkan ekspresi seperti apa, itu diceritain langsung sama yang punya tarian gitu. Nah itulah mungkin yang harus sama-sama kita jaga ya, sehingga anak-anak juga yang memang punya bakat nari, punya minat kenari, itu belajar dari orang-orang yang memang paham dan tepat gitu ya, nggak langsung dari YouTube. Kadang-kadang guru-guru di sekolah juga mungkin ya menugaskan, cari di YouTube tarian ini, terus diikutin, tanpa ada pesan. Coba cari linknya, harusnya kan gurunya searching dulu link mana yang memang tariannya tepat, sehingga kalau mau nugasin lihat di YouTube, yang dilihat link yang ini ya, karena misalnya gitu. Jadi itu bisa ngikutin yang benar. Masalahnya gurunya juga nggak buka linknya, jadi dibebasin aja tuh. Kadang belajar dari mana, dari mana. Kalau lagi jadi juri ya, langsung gini. Terus pernah aku jadi juri sama Bu Wiwinya, sama mau nangis, sama mau marah gitu ya. Ini kenapa bajunya begini, nari Lenggang Nyai gitu, yang punya tarian rasanya banget. Nah itu kayak gitu kan. Sesuatu yang harus menjadi PR kita bersama ya. Kalau aku langsung, ini sanggarnya siapa? Ini anak-anak ini belajar dari mana gitu loh. Itu jadi PR buat kita, karena mungkin kita yang bergerak di bidang seni itu ya gitu. Jadi gimana ya cara membenerinnya, gimana ya cara membenahinya, itu menjadi PR juga tuh, catatan kita juga tuh nih gitu ya. Yang bagi Indi nih praktisi yang luar biasa. Kalau saya kan sekarang di nari udah lebih ke akademisinya ya gitu. Jadi praktisi-praktisi kayak inilah yang nanti bisa langsung kayaknya bisa membenerin gitu loh di lapangan. Iya. Buat pelajaran semuanya. Ternyata tari tradisional itu ada pakem-pakem yang nggak bisa kita langgar, dan kita harus tahu itu.
gitu. Nah, terus sekarang nih kan Mbak Indah udah berapa tahun berarti Mbak di dunia tari? Kalau lihat tadi sejarahnya berarti dari tahun aku umur 7 tahun tuh 8 tahun 87. Tahun 88 mungkin profesionalnya. Udah Kan lama banget ya. Jadi udah payan tuh aku dari tahun 88 ya, kelas 4 SD lah. Maksudnya udah nari dengan ya meskipun dibayar bukan aku yang terima ya, kadang segala macam lah itu, tapi itu udah mulai masuk ke dunia tari yang aku menghibur orang gitu ya, itu dari tahun 88 89. Tuh anggaplah 90, berarti sekarang tahun 2020, berarti udah berapa tahun ya aku ya, 30 tahun ya. Iya, udah Mbak, itu kan pasti ada suka dukanya, pasti ada ya kan. Nah, sekarang tuh sebagian orang sih sebenarnya tuh memandang dunia tari itu negatif ya. Ya kan, apalagi waktu Mbak Indah tuh terjun, kan Mbak Indah tuh udah yang terjun tradisi, udah mengalami modern apalagi, dan ketika modern juga kan Mbak Indah tuh udah bertemu sama orang-orang yang berbeda aliran ya kan, dan sampai akhirnya Mbak Indah itu sekarang menjadi dosen. Kira-kira ada pengalaman apa dan apa yang harus kita lakukan, tips-tips buat penari nih Mbak, ketika kita menjadi seorang penari yang baik tuh harus kayak gimana gitu, maksudnya biar terjaga ya gitu ya. Kalau saya prinsipnya gini dia, ketika kita berminat dan berbakat pada satu bidang apapun itu, yakinlah itu bisa menjadi sesuatu yang sukses jika kita fokus dan serius. Jadi dulu tuh saya mengalami dimana ketika saya milih jurusan seni tari itu dicemooh sama kakak-kakak saya sendiri gitu ya. Ngapain mau belajar nari aja sampai 4 tahun sampai jadi sarjana, belajar nari mau di sanggar aja gitu ya. Tapi keyakinan bahwa saya udah cinta sama bidang ini gitu, dan saya nggak tahu nanti kedepannya mau jadi apa, tapi saya yakin kalau saya tekun di satu bidang itu bisa membawa saya pada kesuksesan gitu. Ya alhamdulillah yang menjadikan saya dosen itu pun ya bidang seni tarinya, karena saya direkrut di UNJ dengan kompetensi mencari dosen untuk mata kuliah tari kan gitu ya, berarti kan mau dicari lulusan S1 seni tari. Nah itu pun mengalami banyak ibaratnya proses seleksi ya, dan ada saingan dari sekian yang daftar hanya satu yang lulus, dan itu saya alhamdulillah. Nah itu kan berarti punya kriteria-kriteria. Yang pertama ya itu dijaga ketika kita menjadi penari, itu kita biasakan kita profesional gitu ya. Jadi memang penari itu ada banyak fungsi dan tujuan ya. Ada menari memang untuk ekspresi diri, dalam hal ini idealisme kesenian. Jadi memang itu benar-benar seniman tuh kalau kayak gitu. Jadi tarian itu dijadikan tempat dia untuk mengekspresikan, menyampaikan pesan lah. Dia pengen bilang begini ya medianya tari. Maka itu biasanya orang-orang yang berkecimpung di dunia seniman, dia nggak mikirin dapat apa, untuk apa, cari apa, dia nggak mikir. Yang penting dia membuat karya, dan karya itu bisa dilihat di masyarakat. Ada yang tipe kedua punya tujuan sebagai entertainment gitu, dan saya sudah mengalami keduanya. Saya udah pernah menjadi seniman idealis yang ikut bergabung bersama seniman, diundang di pementasan GKJ gitu, Rohim dan lain sebagainya. Saya udah pernah mengalami di dunia entertainment gitu. Prinsipnya sama, totalitas kita ketika kita bekerja atau ketika melakukan sesuatu. Jadi jangan pernah bertanya dulu kita ngelakuin ini kita dapat apa sih gitu. Jangan, tapi buktikan dulu bahwa kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan itu kalau seni ya kayaknya semuanya tuh pakai feel gitu loh, pakai hati gitu ngerjainnya. Jadi nggak bisa cuman pakai fisik gitu loh. Oh ada orderan nih, nari ini ya gini, udah cuma dipikir oke, gue nari selesai, dibayar, seneng, pulang gitu. Tapi bukan itu gitu loh, tapi bagaimana kita bisa memberi sesuatu yang bermakna buat orang yang nonton, buat orang yang ngasih job, buat diri kita sendiri gitu loh. Jadi bersifatlah profesional. Ketika kita bekerja untuk orang lain, kita punya peran apa di situ? Lakukanlah all out gitu ya. Do the best. Menari itu bukan cuma body, tapi soul-nya harus menari. Nah kayak gitu. Jadi kita harus pakai jiwa ketika menari, ketika membuat tarian, ketika kita menerima pekerjaan gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban pengen terima uangnya misalnya gitu. Jangan gitu. Semuanya tuh pasti ada manfaatnya buat kita. Misalnya kita dalam posisi kita jadi koreografer, ada orderan, aku pengen kamu bikin tarian begini gini gitu ya. Itu bener-bener lakukan dengan sepenuh hati apa yang diinginkan oleh si
pembuat acara misalnya ya, pengennya konsepnya seperti apa, kita bisa mewujudkannya dalam ide-ide yang kreatif. Dan ide kreatif itu kan nggak bisa dicari dadakan. Kita tuh butuh duduk merenung, itu kan butuh effort sendiri, butuh satu apa ya, energi gitu loh untuk bisa begitu. Jadi jangan dihitung, ih gila aja gue dapat segini, gue suruh mikirin ini itu. Nah itu udah nggak bagus kalau kayak gitu, nanti hasilnya pasti nggak maksimal. Jadi orang seni tuh nggak begitu. Orang seni itu kepuasan batinnya dulu, dia nggak mikirin dia dapatnya berapa, dapatnya apa, biasanya begitu. Dan itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya selalu mengedepankan dari dulu gitu, kalau misalkan ditawarin orang sesuatu, saya nggak pernah nanya, gue dapat apa, gue dapat berapa, saya nggak pernah nanya itu. Tapi saya bisa berbuat apa untuk itu. Saya bisa ngasih seberapa banyak, seberapa besar ide saya bisa masuk ke situ. Nah itu yang jadi utama. Dan ketika kita udah sih ya. Bener, ketulusan kita ketika kita bekerja ya. Terus ketika kita dilibatkan oleh orang lain, disitulah kita melihatkan profesionalitas kita. Ingat ya, biar bagaimanapun, apalagi kalau dunia entertainment ya, tetap penari itu pasti yang dilihat physically ya. Jadi tampilan gitu ya. Jadi ketika kita diajak orang, kita berpenampilanlah yang rapi, terus attitude kita dijaga gitu. Kalau tadi Indi bilang, kok dunia tadi suka banyak yang menganggap nggak bagus gitu ya. Itu sebenarnya ya oknum si penarinya sendiri yang kadang menciptakan itu menjadi tidak baik. Tapi kalau ketika kita diundang, kemudian kita datang presentasi ke satu event organizer, misalnya kita dengan penampilan kita yang bagus, kita berpendidikan, maksudnya dalam berkata, dalam bersikap gitu ya, dalam attitude, itu pasti orang tuh ngelihat, wah ini kayaknya beda nih kelasnya penarinya, pasti kan gitu ya. Jadi baik tidak baik itu tergantung kita. Jadi ya dibiasakanlah, jangan mentang-mentang penari ya gue begini, gue seniman ya gue begini gayanya gitu. Tetap ada tempat-tempatnya, tetap ada porsi-porsinya. Dari situ orang kan menilai kita, kalau ngerekrut dia atau kerja sama dia tuh asik deh, profesional, rapi, bagus, detail. Pasti berikutnya kita akan lanjut, dan konektivitas itu akan terjaring sendiri gitu loh. Jadi koneksi kita akan terjaring sendiri. Besok dari mulut ke mulut, lo butuh penari, lo kontak dia deh, jadi berkembang ya. Akhirnya dari situ nggak cuma tarian. Ketika ada yang lain, Mbak Indah mau nggak ngajar ini? Kayaknya Mbak Indah asik ya kalau ngajarin orang. Jadi disitulah saya merasakan di mana waktu itu acara Kadesio ya, direkrut 2 tahun, dari 20 penari Kadesio, 10 penari perempuan, 10 penari laki-laki, selalu saya yang ditunjuk untuk melatih KD-nya langsung. Jadi saya tuh jadi pelatih untuk kalau udah KD-nya pengen nari, ya udah saya yang dikirim untuk ngelatih dia gitu. Dan kadang dia juga iya deh diajarin aja. Karena melihat katanya saya sabar dalam melatih. Saya kalau ngajarin orang tuh pelan-pelan bisa ini dan segala macam, dan ibaratnya pantas lah kalau misalkan dikirim ke rumah seseorang untuk melatih misalnya kayak gitu ya. Nah itu menurut saya kenapa saya yang dipilih gitu. Mungkin pimpinan pasti yang punya Alpha Plus pasti kan juga melihat ya, oh siapa nih yang kira-kira bisa berhubungan baik dalam bertutur kata, dalam ini. Sampai dulu juga pernah Trans TV pernah ngadain wawancara. Nah yang punya Alpha Plus itu Arinto ngajaknya saya, karena dianggapnya soalnya Indah ini nari bukan cuman nari, tapi dia kuliahnya juga seni tari gitu loh. Jadi itu dihargai loh gitu loh, itu dihargai. Ketika yang lain menari hanya dari non formal pendidikannya, sama saya yang kuliah nari itu dengan formal gitu loh. Itu berbeda. Jadi maksud saya bidang apapun seni sekalipun kalau memang pengen diseriusin ya itu pasti ada harganya, ada maknanya kok. Itu pasti membekas di kita. Ya, itu buat adik-adik nih, adik-adik yang di sanggar gitu, jangan cuma iseng-iseng gitu ya, pasti ada manfaat, ada hikmahnya ya. Pasti. Mbak Ida, kita sapa-sapa dulu nih. Ada Herlina Lesmana, halo Mama Davina, ada Sylvia Lestari Chandra, ada Alamanda Z, ada Alanis Rizkia, ada Uni Selvi, halo Uni Selvi. Kemarin ini udah ngobrol sama Uni Selvi, sama nih, kita seru banget. Ada Daundra 13 channel, ada apa ini? Assalamualaikum Daundra, waalaikumsalam. Ada Tresna, Mbak Indah, ini kita ngobrol nggak terasa udah 45 menit ternyata. Oh gitu. Tapi ya, masih seru ya Mbak Indah. Iya, ini Tresna ini alumni WJ nih, juga kemarin sempat saya ajak kemana-mana, saya ajak ke Pulau Tidung. Nay, apa kabar Nay? Halo, salam kenal Tresna. Aku juga alumni WJ ya.
Ya, pokoknya angkatan 2013, jauh di. Enggak jauh, ya aku udah lulus. Udah tua banget kita ya Mbak Indah. Iya, makanya. Ya, banyak pengalaman-pengalaman lucu yang tak terlupakan. Ya, pokoknya apalagi koreografi, pengalaman lucu, seru, sedih, senang, happy, bener. Semuanya ada ya Mbak Indah. Pokoknya hari ini kita ngobrolnya masih pengen ngobrol ini, masih banyak, gak terasa waktunya. Dari Mbak Indah nyetir udah sampai rumah, kita masih seru-seruan aja ya, gak kerasa banget ngobrolnya. Ya pokoknya intinya apapun itu, dunia apapun itu, ketika kita melakukan, ketika kita menekuni dengan dan niatnya kita baik, maka kebaikan pula yang akan datang ke kita. Terus lakukan sesuatu itu harus dengan maksimal, tanpa ada embel-embel, tulus, maka hasilnya pun ke kita nanti akan maksimal. Ketulusan pokoknya intinya dari Mbak Indah ya. Dan pokoknya lakukan sesuatu itu dari hati, maka orang yang menikmatinya pun akan sampai ke hati. Ya nggak Mbak Indah? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Apa ya, pokoknya semangat deh gitu kan. Nah mungkin kalau sekarang kita bisa mengembangkannya ke dunia-dunia ini ya. Masa tari kan sekarang yang tadi Indi bilang udah mulai orang menganggapnya kayaknya kurang baik. Nah sebenarnya kita sendiri yang bisa menjaga. Nah mungkin seperti sekarang ini udah banyak ya penari pakai hijab ya. Kalau dulu zaman saya tuh belum ya, belum ada gitu. Jadi ya sekarang mungkin para penari dan pemilik sanggar bisa mulai menciptakan tarian-tarian yang dari sisi sisi norma, agama, mungkin juga susila itu dijaga, itu sudah. Jadi masa anak-anak muda sekarang, anak-anak sekarang tuh udah lebih enak ya, udah bisa terfasilitasi bakatnya, tapi tetap norma-normanya tuh bisa dijaga dengan menari, tetap bisa pakai hijab misalnya kayak gitu. Meskipun nanti mungkin bisa diperhatikan lagi ya dari gerakannya, pakaiannya dan lain sebagainya, disesuaikan lah gitu. Itu mungkin yang tetap diperhatikan. Pasti semuanya kalau kita bekerja dengan hati tuh jadi menyenangkan gitu ya. Nah orang seni tuh biasanya gitu. Orang seni tuh nggak mikirin dapat apa dan dapat berapa. Kalau gue seneng gue kerjain gitu lah ya. Betul ya Mbak. Pokoknya pakai rasa narinya ya. Benar. Rasa melakukan sesuatunya. Pokoknya intinya tuh ini masih mau tanya-tanya lagi sama Mbak Indah, gimana caranya Mbak Indah tuh sampai hijrah kayak begini. Seru banget nih. Bisa tanya-tanya ilmunya. Ya tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak, buat teman-teman yang lain juga. Nanti kita tanya-tanya lagi Mbak Indah. Hari ini obrolan kita selesai. Makasih banyak Mbak Indah. Mohon maaf diganggu. Pokoknya hari ini seru kita malam mingguannya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi part 2 ya tentang hijrahnya Mbak Indah. Ya. Terima kasih buat teman-teman, buat Mbak Indah, salam buat keluarga, buat Aleta, makin rajin narinya ya. Ayo Aleta, makin rajin ya narinya. Iya, dia sekarang materinya ragam gerak dasar Betawi loh, ya ampun. Nanti belajar dari Jaipongan ya. Iya nih pengen nih. Nanti jadi asisten mama ya. Iya katanya. Udah dia semester kemarin aku ngajarin mahasiswa PGSD. Ngajarin karyanya ragam gerak dasar Betawi itu mahasiswa PGSD tuh nggak bisa menda, aku bawa dia aja. Coba dia lihat nih ya, anak umur 8 tahun narinya begini. Coba lihat. Jadi ada senjata dia. Halo Aleta, ya pokoknya kita ngobrol gak beres-beres nih Mbak Indah, masih seru aja. Ya pokoknya makasih banget. 45 menit ya. 45 menit. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah bergabung, komen-komennya, share-nya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di malam minggu berikutnya. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya buat tanggal dari teman-teman.